Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Excel semuanya, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Belajar Excel ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara VLOOKUP, tapi dengan kriteria lebih dari satu ya. Teman-teman yang udah biasa pakai VLOOKUP atau index dan match mungkin ya, pasti tahu bahwa biasanya tanpa ada modifikasi, VLOOKUP itu hanya bisa dipakai untuk satu kriteria ya, satu kolom saja. Di sini juga, lookup value-nya 1, kemudian di tabel referensinya juga 1. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana caranya jika kriterianya lebih dari satu, ya, dan tentunya tanpa makro dan tanpa add-in ya. Akan kita bahas 3 cara, jadi kita akan bahas ada 3 cara menurut belajar Excel ini. Dari pertama cara yang, biasa dipakai orang-orang ya, yang kedua cara yang jarang diketahui orang, yang ketiga ini sangat jarang diketahui orang, dan yang ketiga ini cara yang paling mudah tentunya ya. Oke, sebelumnya teman-teman jangan lupa diklik subscribe dulu channel ini ya untuk mendukung channelnya biar kita terus semangat untuk buat tutorial-tutorial baru dan juga agar teman-teman semuanya tidak ketinggalan jika ada update trik-trik terbaru ya. Kemudian jika nanti dirasa videonya bermanfaat, silakan diklik like, kemudian di-share kepada orang lain ya, kepada teman-teman yang lain yang sekiranya membutuhkan. Insya Allah tidak ada salahnya kita berbagi ilmu, berbagi manfaat, berbagi kebaikan kepada banyak orang ya. Semoga saja malah jadi amal jariah, amin. Oke, teman-teman untuk file latihannya bisa di-download di deskripsi ya. Makanya Excel ini bukan ilmu teori, tapi ilmu praktek ya, sehingga kita akan lebih mudah untuk memahami, untuk langsung latihan dengan file simulasi ya. Oke, ini saya buka saja file simulasinya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kita punya dua data ya, satunya tabel referensi atau database-nya, kemudian kita pengennya hasilnya seperti ini ya. Di sini nggak cuma satu kolom seperti yang telah kita jelaskan tadi. Kalau VLOOKUP biasa kan satu kolom ya, misalkan kita coba ya VLOOKUP. Nah, ini biasanya cuma satu kolom ya. Satu kolom terus tabel referensinya seperti ini. Nah, kalau kita pakai satu kolom tentunya ini akan salah karena seri 5 ini kalau teman-teman lihat itu nggak cuma satu, ada banyak seri 5 ya. Tapi harus ada syarat yaitu bersamaan dengan kolom satunya lagi yaitu produk ya. Harus seri 5 dan Nintendo misalkan di sini ya. Berarti harus yang seri 5 dan Nintendo harus yang di sini. Sehingga kita nggak bisa hanya pakai satu kriteria. Oke, sekarang langsung saja ya dari 3 cara tersebut kita bahas cara pertama. Untuk cara pertama ini kita akan gunakan kolom bantu atau helper kolom teman-teman ya. Caranya sangat mudah dan ini kolom bantunya cukup satu saja ya, nggak usah di dua-duanya. Cukup di tabel referensinya saja. Kita tambah kolom bantu misalkan unik atau produk plus seri ya. Ini ya, produk plus seri misalkan seperti ini. Nah, ini caranya mudah sekali teman-teman, berarti tinggal pakai N saja, gabungin saja ini N ini gitu ya. Terus diklik 2 kali ya, sehingga kita sudah punya satu kolom unik yang isinya gabungan dari kolom produk dan kolom seri. Nah, yang di sini VLOOKUP-nya tinggal kita modif saja. VLOOKUP ya. Lookup value-nya kita bikin 2 juga teman-teman ya, karena di situ tadi 2 produk dan seri. Berarti ini N ini ya. Kemudian table array-nya tentunya ini ya, karena kita ngelookup-nya bukan lagi ke produk atau seri, tapi ke kolom yang ada produk plus serinya ya. Jangan lupa di F4 untuk mengunci. Kemudian kolom indeksnya jelas 2 ya, yaitu kolom nomor 2. Oke, kalau sudah kita pakai false exact match. Oke teman-teman, ini yang cara pertama. Sangat mudah teman-teman ya, sangat mudah. Tapi ya cara pertama ini kita pakai kolom bantu, artinya mau nggak mau kita harus pakai tambahan kolom ya untuk cara pertama. Selanjutnya kita ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini kita tanpa helper kolom ya. Jadi ini saya hapus dulu. Oke ya, jadi di cara yang kedua ini kita tidak pakai kolom bantu seperti di cara yang pertama tadi. Kita langsung bikin array formulanya di satu kolom ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita bahas yang cara kedua ini, teman-teman udah harus tahu dulu ya, harus sepakat dulu bahwa di dalam fungsi logik ya, itu hanya true dikali true yang bernilai 1 ya. True kali true hanya bernilai 1. Kalau false dikali false itu hasilnya 0 ya. Dan true dikali false itu hasilnya juga 0.
Sehingga hanya true dikali true, hanya jika true semua itu hasilnya 1. Nah, ini untuk nanti building rumus array-nya, salah satu prinsipnya ini teman-teman ya. Misalkan ya, true-nya lebih banyak ya, kita coba misalkan true-nya ada 4. Tapi ada satu false saja. Satu false. Itu hasilnya 0 ya. Sehingga hanya jika semuanya nilainya true itu hasilnya 1. Nah, dari prinsip ini teman-teman, kita akan building rumus untuk membuat VLOOKUP atau sebenarnya kita pakainya index dan match ya. Sehingga bisa kita pakai untuk lebih dari satu kriteria. Nah, pertama kita pakai match ya. Tadi seperti yang kita bahas bahwa hanya true dan true semua itu nilainya 1 sehingga kita match-kan dengan angka 1. Nah, kenapa? Kan di sini kita akan bikin logika sederhana ya. Kita dalam kurung dulu, kurung buka. Kriteria pertama ini ya sama dengan di sini, ini array formula. Ya, jadi jika ini sama dengan yang di sini, tapi kita array, nggak cuma satu ya. Sehingga nanti di sini dia akan karena array, dia akan nyocokin satu-satu ya. Oh, yang baris pertama ini nggak sama, berarti false. False ya, baru di sini true gitu nanti konsepnya. Jangan lupa kita F4 dulu biar nggak kabur ya. Nanti ketika rumusnya kita copy ke bawah. Kemudian kita kalikan ya, kan tadi kan prinsipnya gitu ya, hanya true dikali true yang nilainya 1. Nah, kita kalikan dengan syarat yang kedua. Ini sama dengan array juga yang di sini ya, kita F4. Sehingga jika teman-teman cek di sini ya, cek di sini nanti logikanya bahwa di sini nanti hasilnya itu ya false, true, false ya. Dan di sini ini karena sama-sama 5 berarti ini true ya, ini false, true, false ya. Dan dikalikan sehingga hanya jika kedua syarat ini terpenuhi maka hasilnya 1. Sehingga nanti hasil dari match ini itu hanyalah baris yang memenuhi syarat pertama dan syarat kedua. Oke ya. Kemudian match type-nya kita bikin exact match. Nah, karena ini array formula, teman-teman kalau mau ngecek apakah match ini sudah ada hasilnya, itu pakai Ctrl Shift Enter ya. Oke, kita cek sudah ya. Ini sudah ada hasilnya. Kemudian kita drag ke bawah, kita lihat. Oke ya. Nintendo seri 5. Apakah benar ada di baris keempat? Ini kan baru match ya. Jadi kita hanya mengetahui baris keberapa. Karena kita baru pakai match. Belum kita pakai index untuk mengeluarkan value yang ada di dalam sel tersebut. Nintendo seri kelima. Nintendo seri kelima. Udah bener ya. Baris keempat. Kemudian Samsung 4 ya. Samsung 4. Nah, baris ke-7. PlayStation 5 baris ke-1. Oke. Karena ini udah benar. Nah, teman-teman yang pakai index dan match ini sudah gampang sekali. Kita tinggal index saja untuk mengekstrak value yang ada di dalam selnya. Kemudian indeks array-nya ya, kita mau mengekstrak harga berarti di harga sini. Jangan lupa di F4 juga. Kemudian row number-nya berarti kita pakai yang match tadi ya, yang fungsi match kita bikin tadi. Kemudian column number-nya 1 karena kita hanya satu array-nya tadi kita hanya satu kolom ya. Kita close, Ctrl Shift Enter. Oke teman-teman, kita tinggal drag ke bawah dan sudah jadi ya, sudah jadi bisa dicek. Sudah jadi. Nah, ini adalah cara kedua bagaimana kita bisa VLOOKUP atau index dan match lebih dari 2 kriteria, kemudian tanpa harus memakai kolom bantu ya. Kemudian kita ke cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini bukan lagi tanpa kolom bantu, tapi tanpa mikir ya. Tanpa mikir ya, sedikit mikir. Oke, cara yang ketiga kita pakai Power Query teman-teman ya. Karena kita pakai Power Query ya, kita coba hapus yang ini. Kita hapus saja. Oke ya. Sehingga kita punya 2 tabel. Tabel pertama database, tabel kedua hasilnya. Nah, caranya bagaimana kita untuk menggabung? Kita sebenarnya menggabung ya, hanya mencari ini harganya di sini dari sini ya. Kita mengambil sebagian informasi di sini ke dalam tabel yang hasil, ya kan? Pertama kita ke data ya, kemudian kita ke data from table. Teman-teman klik saja from table, hash header oke. Kita cara yang ini lebih gampang, kita nggak usah mikir formula-formula kayak tadi ya.
Oke, kalau sudah ya, biarkan saja seperti ini, close and load, kita pilih yang to. Kemudian kita pilih only create connection saja. Okein saja. Sampai di sini ada tabel 1. Nah, ini berarti sudah masuk ke dalam query. Nah, kemudian kita klik yang tabel kedua ini ya, tabel hasilnya. Kita ke sini, from table ya, kita okein saja. Oke teman-teman, nah kalau sudah masuk ke query seperti ini, teman-teman tinggal ke home, kemudian di sini ada merge query, diklik saja. Nah ini sangat mudah teman-teman ya. Di sini tabel 2, teman-teman klik di sini. Karena tabel 1 kita tadi sudah kita masukkan query yang di awal tadi, maka tinggal kita pilih saja. Nah, kita tinggal mencocokkan saja teman-teman, yang sama yang mana gitu ya. Misalkan kita klik di sini ya, kemudian jangan lupa pakai kontrol, karena lebih dari satu kan, ininya apa namanya, kriterianya. Jadi kita bilang bahwa produk ini sama dengan ini. Kemudian kita bilang lagi, ini sama dengan yang ini ya, ini pakai kontrol. Jangan lupa kontrolnya ditekan ya. Setelah ini selesai ya, di sini ada tulisan the selection match 3 of 3 rows. Nah, ini udah selesai berarti ya. Jangan lupa di join kainnya kita pilih left outer ya, all from first matching from second. Karena kita pengennya hanya mengambil yang ada di sesuai yang ada di tabel 2 saja, nggak semuanya ini kan. Kita hanya pengen yang matching aja kan. Di sini sudah, berarti ini udah oke, nggak ada yang salah. Kita oke saja teman-teman. Nah, kalau udah ada tabel seperti ini, tinggal diklik biasa aja, klik kiri. Karena kita hanya pengen yang harga, yang produk seri kan udah ada nih ya. Kita tinggal pengen extending harga. Kita klik harganya saja, ini di uncheck kalau ada ya. Kita nggak usah pakai prefix, kita okein saja. Sudah jadi ya. Kalau sudah jadi seperti ini ya, teman-teman masukin ke tabelnya gampang, tinggal close and load to. Kemudian tinggal ditaruh saja mau ditaruh di mana ya. Misalkan saya taruh di sini nih, hasil VLOOKUP-nya gitu ya. Sudah jadi ya. Nintendo 5, 6.000, 9 juta ya. 6 juta, 9 juta, 2 juta. Nah, ini biar rapi, saya ganti pakai nomor ya. Oke, jadi kalau pakai query ini teman-teman, ini hampir sama dengan pakai rumus. Jadi kalau ada update data, itu kita nggak usah bikin lagi query-nya ya. Tapi bedanya kalau di rumus kan kita update-nya di VLOOKUP-nya, kemudian kita drag ke bawah ya, kita copy rumusnya. Kalau di query ini, kita update-nya di hasil sini ya. Kan tadi database, kemudian hasilnya pengennya kolom ini sama kolom ini. Jadi di sini ya, bukan di sini karena ini masih nyatu dengan query-nya ya, masih tersambung. Kita di sini misalkan ada update-nya ya, kita tambahin Xiaomi misalkan ya, seri 3 sama dengan apa kemudian PlayStation, misalkan PlayStation 4. PlayStation seri 4 ya. Ada update misalkan ada update 2 data ini teman-teman, jangan lupa update-nya di data yang tabel hasil ya, bukan di tabel ini karena ini result ya. Ini kemudian teman-teman refresh saja. Nah, sudah update ya, sudah ada update tadi PlayStation 4 sama Xiaomi yang 3. Jadi ini juga kayak rumus ya, kayak rumus bisa auto update, cuman cara update-nya memang berbeda. Oke, demikian 3 cara yang kita bahas. Jika teman-teman ada cara lain, silakan saja di kolom komentar ya. Kemudian jika ada yang kurang jelas, ada yang pengen ditanyakan atau ada yang pengen diusulkan untuk dibahas, silakan juga di kolom komentar diisi saja. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, kemudian share ke teman-teman yang lain, biar kita bisa berbagi manfaat, berbagi kebaikan ke banyak orang. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam belajar Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.